Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu, ini sebelum kita melakukan observasi ya Bu ya, bisa diceritakan sedikit tentang rencana pembelajarannya Bu Farida ya Bu ya kepada saya. Ya, baik Bu. Bu Farida nanti akan mengajarkan bercerita kepada anak-anak, namun mengalami masalah karena anak-anak kurang fokus Bu. Biasanya berlari-lari dan mengobrol dengan teman-temannya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Apa yang sudah Bu Rini lakukan nih untuk membantu Bu Farida menghadapi tantangan tersebut ya Bu? Setelah saya berbincang dengan Bu Farida dan menggali masalahnya lebih dalam, Bu Farida merasa gaya bercerita dan media yang digunakan kurang menarik bagi anak-anak. Oke, baik Ibu. Apa yang akan menjadi fokus pengamatan ini selama observasi ini? Kita akan menggali bagaimana Bu Farida menerapkan teknik bercerita baru, kemudian penggunaan media seperti boneka tangan, serta interaksi anak-anak selama sesi bercerita. Oke, setuju ya Bu ya. Pastikan untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting, yang perlu diperhatikan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif ya setelah observasi ini Bu Rini. Oke, terima kasih ya Bu Rini ya. Ya, baik Bu. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi Bu Rida. Selamat pagi, Bu Rini. Ya. Oke, ini Bu Rida sama Bu Rini melakukan sesi coaching ya. Iya. Oke, monggo silakan Bu Rida. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rida. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rida? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu Rini juga? Alhamdulillah baik juga Bu Rida. Ya, Cukup lama itu ya, Ibu ya. Cukup lama ya Bu, kita tidak ada waktu untuk mengobrol. Sekarang mumpung ada waktu kita ngobrol sebentar ya Bu. ya. Memang Bu Rini kita lama nggak ngobrol karena pada akhir ini kan banyak kegiatan. Kita juga disibukkan dengan acara HUT Kemerdekaan dan juga kesibukan-kesibukan yang lain sehingga kita belum bisa dan hari ini kita bisa sharing-sharing Bu Rini. Ya Bu, adakah permasalahan yang dihadapi Bu Rida saat dalam pembelajaran Bu? Iya Bu Rini, gini loh. Saya ini kan ada masalah pada saat saya bercerita itu ya. Itu anak-anak itu kayaknya kurang memperhatikan saya, kurang fokus gitu loh. Lari-larian, terus ada yang ngobrol dengan teman di dekatnya. Jadi saya ini kayaknya bercerita sendiri, nggak ada yang mendengarkan gitu. Oh, jadi pada saat Ibu bercerita, anak-anak kurang fokus ya Ibu ya. Iya. Banyak yang lari-lari, kemudian ngobrol bersama temannya. Nah, kira-kira apa yang membuat anak-anak melakukan hal seperti itu? Iya, gini ya, sepertinya itu anak-anak kurang fokusnya itu karena mungkin gaya cerita saya yang hanya biasa-biasa saja dan juga mungkin ada kurang adanya media dalam bercerita itu yang bervariasi dan dalam penggunaan media-media yang mendukung gitu. Jadi anak-anak itu apa, kurang tertarik gitu loh. Selama ini media apa yang Bu Farida gunakan? Selama ini media yang saya gunakan itu hanya berupa buku cerita yang ada gambarnya saja gitu. Hanya buku cerita yang ada gambarnya saja ya Bu ya. Baik Bu Farida, menurut Bu Farida, gaya cerita yang dapat membuat anak-anak tertarik itu seperti apa ya Bu ya? Ini menurut saya ya, ini gaya ceritanya itu harus lebih
bervariasi lagi dengan adanya percakapan antar tokoh itu nantinya percakapannya vokalnya itu lain-lain sesuai dengan karakter tokohnya itu seperti itu. Mungkin dan lebih menarik lagi itu dengan menggunakan media yang lebih bervariasi seperti menggunakan media boneka tangan itu tadi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu jika kondisi kelas Bu Korida tadi di rentang angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Korida kondisi kelas seperti tadi berada pada angka berapa ya? Iya. Kalau di rentang yang di kelas itu menurut saya itu masih separuh, masih 5 ya, masih 5 kondisinya, belum bisa maksimal karena masih banyak yang belum memperhatikan gitu. Saya boleh tahu Bu Korida ingin meningkatkan ke angka berapa ya Bu dalam tentang nilai di kelas Bu Korida tadi? Iya. Gini, menurut saya ini saya pengennya itu meningkatkan rentang nilainya itu dari angka 5 ke angka 9 saja gitu Bu. Iya Bu. Oh ya, baik Bu Rida ke angka 9 ya Bu Rida ya. Iya. Mungkin kalau angka 10 itu kurang ya, terlalu sempurna karena banyak faktor yang bisa itu menghambat, seperti pada saat cerita itu ada suara-suara di kelas lain, juga ada suara-suara dari lingkungan sekitar sekolah, itu jadi nggak bisa sempurna gitu. Mungkin ya itu hanya. Baik, kalau begitu. Oke Bu Korida, waktu kita kan tidak lama ya Bu ya. Langsung saja. Bu Korida pengennya dapat apa sih dari perbincangan kita kali ini Bu? Pengennya nanti saya ini bisa bercerita yang anak-anak itu bisa fokus mendengarkan tadi, dan rencana saya ini adalah nantinya saya akan mengikuti berbagai pelatihan yang bertemakan bercerita yang sangat baik, dan juga itu tadi menggunakan media yang bervariasi itu, dengan juga berlatih nantinya dalam mempraktekkan menggunakan boneka tangan. Untuk agar rencana Bu Korida tadi berjalan dengan baik Bu ya, apa hal yang Ibu Korida lakukan selanjutnya? Saya nantinya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat ya, rekan sejawat itu nantinya yang sudah pandai membuat media media cerita itu, nanti saya ajak bekerja sama dan bisa saya gunakan untuk bercerita, dan juga kita bisa bekerja sama untuk saling bertukar pikiran tentang bagaimana nantinya saya ini akan bercerita yang lebih menarik lagi dengan menggunakan boneka tangan. Bagus sekali Bu Korida dengan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Nah, kemudian karena anak-anak sangat menyukai hal-hal yang menarik dan menantang, sehingga nantinya pada saat Bu Korida bercerita kepada anak-anak bisa lebih fokus ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu Korida butuh dukungan dari siapa saja Bu ya? Itu tadi dari dukungan rekan sejawat itu tadi ya, yang akan saya ajak bekerja sama untuk mensukseskan rencana saya. Menarik sekali ya Bu Korida ya. Kemudian kira-kira menurut Bu Korida, kapan waktu yang tepat untuk melakukan rencana yang sudah Bu Korida rencanakan tersebut? Rencananya sih dalam minggu-minggu ini Bu, secepatnya, biar nanti tujuan pembelajaran di dalam menyampaikan tentang karakter ya, itu kan anak-anak ini kan kalau di dalam cerita ini juga menanamkan karakter terhadap anak. Khususnya ini kan anak PAUD,
anak PAUD ini usianya adalah usia golden age, yaitu usia yang sangat peka ya, usia keemasan yang butuh rangsangan atau stimulasi yang baik dan benar. Ya, baik Bu Farida. Semoga rencananya Bu Farida berjalan dengan lancar dan optimal. Dengan bercerita penanaman karakter pada anak lebih meningkat lagi ya Bu ya. Iya, memang seperti itu Bu Rini. Saya berharap ini dengan bercerita anak-anak itu karakternya akan semakin meningkat, dan kita juga tujuan kita untuk penanaman karakter ini apalagi di anak usia dini ini sangat penting sekali agar nantinya dibawa sampai ke dewasa. Ya, baik. Terima kasih Bu Farida atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi minggu depan. Dan saya juga ingin tahu keberhasilan Bu Farida telah bercerita kepada anak-anak. Ya, terima kasih Bu Rini. Semoga nantinya saya juga akan rencana saya akan berhasil dengan baik, dan anak-anak juga akan fokus mendengarkan cerita saya, dan penanaman karakter terhadap anak akan tercapai. Terima kasih. Sama-sama Bu Farida. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Oke Bu Rini, terima kasih atas observasinya hari ini ya. Apa yang dapat Bu Rini ambil dari sesi tadi itu Bu Rini? Sama-sama Bu Retno. Saya melihat bahwa penggunaan media yang menarik seperti boneka tangan, kemudian itu cukup efektif ya Bu ya, dan menarik perhatiannya anak-anak. Namun kita juga perlu bekerja pada beberapa strategi untuk menjaga faktor anak-anak yang masih teralihkan atau terpengaruh. Oke, baik-baik. Dari sini apa ya saran yang bisa diberikan kepada Bu Farida untuk meningkatkan sesi bercerita ke depannya, untuk ke depannya? Seperti itu. Kedepannya mungkin saya pikir ya Bu Farida nanti bisa mencoba lebih banyak variasi dalam gaya bercerita, kemudian seperti menggunakan suara dan gerakan tubuh yang lebih ekspresif, kemudian mungkin juga bisa melakukan sesi tanya jawab setelah bercerita untuk melibatkan anak-anak lebih aktif lagi. Baik-baik, itu ide yang bagus ya Bu ya. Pastikan untuk menyampaikan umpan balik, umpan balik tersebut kepada Bu Farida dalam sesi berikutnya ya Bu ya. Akan saya lakukan Bu. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya. Oke, sama-sama Bu Rini. Mari kita terus pantau perkembangannya Bu Farida dan anak-anak untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu ya Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu.